Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Destria Fajriana dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Negeri Surabaya 2021B. Di sini saya akan menjelaskan routing statik dan pada akhir video juga dijelaskan mengenai simulasi dari routing statik itu sendiri. Yang pertama-tama yaitu apa itu routing statik. Tentunya sebelum kita ke simulasi, kita harus mengetahui apa arti dari routing statik itu sendiri. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui cara kerja dari routing statik. Cara kerja routing statik ada 3 bagian. Yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui keuntungan menggunakan routing statik ini. Apa saja keuntungan menggunakan routing statik? Yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi data dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spook dengan tujuan membajak traffic. Selanjutnya yaitu ada keuntungan pasti ada kerugian. Maka dari itu kita juga harus tahu kerugian apa saja saat menggunakan routing statik ini. Yang pertama yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan routing statik melalui simulasi. Baik, sebelumnya sudah saya menjelaskan mengenai beberapa pengertian tentang routing dan lain sebagainya. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk routing statik. Di sini dapat dilihat sudah ada PC, router, dan server yang sudah terhubung satu sama lain. Di PC 1, saya sudah men-setting IP configuration-nya, yaitu IP address, subnet max, dan default gateway-nya. Kemudian di PC 2 juga sudah saya setting IP, subnet max, dan gateway-nya. Di PC 3 pun sudah saya setting seperti ini. Kemudian kita ke router 1. Di router 1 saya sudah men-setting fast ethernet kosongnya. Jangan lupa untuk mengklik on di sini. Kemudian di fast ethernet 1 juga sudah saya setting. Di serial 2 sudah saya setting, dan serial 3 juga sudah saya setting. Kemudian kita ke router 2. Di router 2 sudah saya setting fast ethernet kosongnya. Kemudian fast ethernet 1 biarkan kosong. Di sini kemudian saya setting di serial 2 dan serial 3-nya. Selanjutnya kita ke router 3. Maaf. Di router 3 pun fast ethernet kosong sudah saya setting, fast ethernet 1 pun juga sudah saya setting, serial 2 dan serial 3 sudah saya setting. Kemudian kita lihat di servernya. Di server sini fast ethernet kosongnya sudah saya setting. Di server 2 fast ethernetnya pun sudah saya setting. Kita kemudian ke simulation di sini. Sebelumnya, jika dalam mode real time, kita pindah ke mode simulation. Di sini ada event list filters atau visible events ini. Kemudian kita edit filters, kita pilih yang ICMP aja. Kenapa kita harus menggunakan ICMP? ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Kita menggunakan ini
Karena ICMP itu protokol dalam jaringan komputer yang bertugas untuk mengirim pesan error atau kondisi urgent lain yang membutuhkan penanganan segera. Maka dari itu, kenapa kita menggunakan ICMP? Agar kita tahu letak error atau trouble dari jaringan yang kita kerjakan ini apa. Setelah itu kemudian kita close. Setelah kita yakin if list filternya ICMP, kemudian kita akan lanjut ke simulasinya. Sebelum ke simulasi, kita juga harus men-setting router 1, router 2, dan router 3 seperti ini. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini sudah saya setting dari router 1 dari statiknya, yaitu dari 192.168.1.1.128. Ini dari PC 3 ke router 2. Kemudian yang 33.3.33.0 ini merupakan dari IP address dari server 1. Kemudian 13.13.13.13 ini merupakan IP address dari router 3. Kemudian 43.43.43.43.0 ini adalah server 2. Kemudian 13.13.13.13.3 merupakan router 3. Pertama-tama, jika ingin memasukkan sebuah statik di router 1, kita harus menuliskan networknya. Networknya kan sudah seperti ini, sudah dianggap contohnya seperti ini. Jadi router 1 networknya kita isi seperti ini, 192.168.1.1.128 seperti yang sudah saya isi di sini. Kemudian kita isi netmax-nya ini menjadi 255.255.255.128. Kemudian kita isi next hop-nya menjadi 12.12.12.12.2. Kemudian kita add, kemudian akan muncul di sini di network address. Begitupun dengan router 2. Statik sudah saya setting di router 2. Maaf, di sini dapat jelas di router 2. 192.168.1.0 ini merupakan IP address gabungan dari PC 1 dan PC 2. Netmax-nya yaitu akhirnya 128. Kemudian 12.12.12.12.1 ini merupakan router 1. 33.33.33.0 yaitu adalah server 1. 23.23.23.3 yaitu ada router 3, dan 43.43.43.43.0 ini merupakan server 2. 23.23.23.3 yaitu router 3. Jangan lupa jika sudah mengetik semua ini dari network, max, dan nextshop, kita klik add di sini. Di sini akan tersimpan secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke server 3. Maaf, maksud saya router 3. Di router 3 pun sudah saya setting statiknya sesuai yang di sini. Di sini ada perubahan sedikit, yang awalnya 12.12.12.12.1 menjadi 13.13.13.1. Karena di router 1 itu ada IP address-nya adalah 13.13.13.13.1, bukan 12. Kemudian di sini juga sudah saya setting yang 128 ini. Setelah tersetting semua sesuai tabel ini, sebenarnya tidak harus mengikuti tabel ini. Jika Anda ingin melalui tempat lain, Anda bisa bikin tabel Anda sendiri atau menggunakan tabel yang Anda mau. Kemudian kita langsung ke praktek untuk mengirimkan simple PDU sesuai yang di sini. Yang pertama yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Baik, yang pertama yaitu kita ke simple PDU ini dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita next di sini. PC 1 kemudian mengirim ke router 1, kemudian dikirim ke PC tujuan yaitu PC 2. Kemudian PC 2 memberi balasan ke PC 1 melalui router 1, kemudian ke PC 1. Di sini juga dapat dilihat di sini sukses. Kemudian kita lanjut ke skenario yang kedua, kita delete terlebih dahulu.
Di skenario kedua yaitu dari PC1 ke PC3. Kita coba di sini simple PDU dari PC1 ke PC3. Kemudian kita jalankan dari PC1 kita ke router, dari router jalannya ke router 2, kemudian akan ke PC tujuan yaitu PC3. Dari PC3 akan membalas melalui router 1, kemudian melalui router 2, dan kemudian akan kembali ke pengirim yaitu PC1. Di sini juga dapat terlihat, di sini sudah sukses, kita hapus. Kemudian kita ke simulasi selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 1. Ini simple PDU-nya dari PC1 ke server 1. Kita next. Dari PC1 dikirimkan melalui router, kemudian router 1, kemudian ke router 3, kemudian dikirim ke server 1. Setelah server 1 menerima, server 1 memberi balasan melalui router 3, router 1, kemudian ke PC1. Dapat dilihat di sini sukses. Kemudian kita hapus, kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu dari PC1 ke server 2. Ini simple PDU dari PC1 ke server 2 di sini. Kita next dari PC1 mengirim ke router, melalui router 1 dikirim ke router 3, melalui router 3 dikirim ke server tujuan yaitu server 2. Dari server 2 setelah menerima akan mengirim balasan ke router 3. Kemudian dari router 3 melalui router 1 maka akan dikirim kembali ke PC1 sebagai balasannya. Di sini dapat dilihat bahwa sudah sukses. Kemudian kita hapus. Kemudian kita ke skenario selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1. Kita akan mengirim dari PC3 ke PC1. Kita next di sini. Kita dari PC3 mengirim melalui router 2, kemudian melalui router 1, kemudian ke PC tujuan yaitu PC1. Kemudian PC1 akan memberi balasan ke PC3 melalui router 1, kemudian melalui router 2, kemudian kembali lagi ke PC pengirim yaitu PC3. Di sini juga dapat dilihat bahwa sudah sukses. Kita hapus skenario ini. Kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC2. Kita mengirim simple PDU dari PC3 ke PC2. Pertama-tama PC3 melalui router 2, kemudian dari router 2 dikirim ke router 1, kemudian akan dikirim ke penerima yaitu PC2. Dari PC2 akan mengirim balasan dari melalui router 1, kemudian ke router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Kemudian dapat dilihat tanda centang di sini yang mengatakan bahwa di sini tuh sukses. Kemudian kita ke simulasi selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 1. Di sini kita kirim simple PDU dari PC3 ke server 1. Kita next. Kemudian dari PC3 mengirim ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 1. Dari server 1 dikirim balasan melalui router 3, kemudian melalui router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Terdapat tanda centang yang berarti sukses. Kemudian kita hapus kembali skenario ini. Kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Pertama-tama dari PC3 dikirim ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 2. Selanjutnya dari server 2 dikirim balasan ke router 3, kemudian kembali lagi ke router 2, kemudian kembali lagi ke PC3. Dan terdapat tanda centang yang berarti sukses. Di sini kita hapus kembali skenarionya. Kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Di sini simple PDU kita kirim dari server 1 ke server 2. Kemudian kita next. Di sini dari server 1 dikirim ke router 3, kemudian dikirim lagi ke
tujuan yaitu server 2, dari server 2 dikirim ke router 3, kemudian dikirim balasan ke server 1. Tanda centang ini bermakna yaitu sudah sukses. Setelah itu kita hapus skenario ini, kita lakukan skenario selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 1. Server 1 kita ke PC 1. Baik dari server 1 kemudian dikirim melalui router 3, melalui router 1, kemudian sampai di PC tujuan yaitu PC 1. Dari PC 1 mengirim balasan ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian kembali lagi kepada si pengirim yaitu server 1. Tanda centang di sini menandakan bahwa hal itu sudah sukses. Kita kembali lagi hapus skenario itu, kemudian ke skenario selanjutnya yaitu server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kemudian kita next. Di sini dari server 1 dikirim ke router 3, kemudian dari router 3 dikirim ke router 1, kemudian dikirim lagi ke PC 2. Dari PC 2 kembali lagi ke router 1, kemudian kembali lagi ke router 3, kemudian kembali ke pengirim awal yaitu server 1. Di sini sudah sukses, kita hapus lagi skenarionya, kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 3. Kita dari server 1 ke PC 3. Sini kita next ke router 1, router 3 maksud saya, kemudian ke router 2, kemudian akan ke PC yang dituju yaitu PC 3. Dari PC 3 akan mengirim balasan ke router 2, kemudian dari router 2 dikirim ke router 3, dari router 3 kembali lagi balasannya yaitu ke server 1. Setelah sukses kita delete lagi. Apakah rutenya hanya seperti situ saja? Tentunya tidak, rutenya bisa berubah-ubah sesuai yang diinginkan. Semisal, saya ingin PC 3 ke PC 1 tapi melalui server router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke router 1, bagaimana caranya? Di sini di router 2 kita ke static, kemudian kita hapus yang bagian ini. Yang bagian IP address untuk PC 1 dan PC 2 ini kita remove. Kemudian kita di sini ketik network 192.168.1.0. Ini merupakan IP address gabungan dari PC 1 dan PC 2. Netmasknya kita ketik 255.255.128. Kemudian next hopnya kita akan mengganti ke router 3 yaitu melalui 23.23.23.3. Kemudian kita add, kemudian kita close, kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 1 melalui router 2, router 3, router 1, kemudian ke PC 1, PC 3 ke PC 1. Kemudian kita di sini next. Dapat dilihat bahwa dari PC 3 mengirim ke router 2, kemudian dari router 2 mengirim ke router 3, dari router 3 mengirim ke router 1, dari router 1 mengirim ke PC 1. Namun balasannya akan tetap sama seperti yang di awal, yaitu melalui router 1, kemudian langsung ke router 2, kemudian ke PC 3, seperti ini. Dari PC 1 kita ke router 1 balasannya, kemudian ke router 2, kemudian ke PC 3. Jadi saat berangkat dan saat balik rutenya berbeda. Bagaimana caranya untuk menyamakan router berangkat dan kembali itu? Berarti di sini di router 1 kita juga dapat mengganti statiknya di router 3. Ya, jadi ini merupakan IP 192.168.1.128 merupakan IP address dari PC 3. Di sini dapat dilihat bahwa gateway-nya itu melalui router 2. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi router 3, jadi saat kembali dan pulang sama seperti di
sama jalurnya maksud saya. Jangan lupa untuk meremove terlebih dahulu, kemudian meng-add jalur yang baru, seperti itu. Jadi untuk jalur-jalur ini semua terserah pada kalian ingin lewat mana, kemudian apakah pulang dan kembalinya tetap sama atau berbeda. Kemudian kita ke real time, kita akan men-tracker dari PC1. Terlebih dahulu kita ke command prompt, kita akan men-tracker yaitu melacak perjalanan jaringan dari PC1. Kita tracker terlebih dahulu dari perjalanan dari PC1 ke PC2, yaitu 192.168.1.65. Kemudian kita enter. Di sini dapat dilihat perjalanan tracker route-nya, tracing route-nya atau perjalanan jaringan dari PC1 ke PC2 melalui apa saja. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tracer dari PC1 ke PC3. Ini kita tulis IP address-nya PC3 2.253. Kemudian kita enter. Di sini tracing route-nya dapat dilihat. Kita dapat melacak perjalanan dari PC1 ke PC3 melalui mana saja di sini. Di sini trace complete berarti perjalanan jaringan dari PC1 ke PC3 itu sudah komplit atau sudah selesai. Kemudian kita juga bisa melihat tracer dari server 1. Di sini kita tulis di server 1, kemudian kita enter. Dapat dilihat juga di sini sudah komplit dan ini adalah rute perjalanan jaringannya. Kemudian kita coba cek di tracer yang ke server 2, yaitu 43.43.1, kemudian kita enter. Di sini juga trace complete ya. Kita sudah melacak semuanya. Kita coba lacak di PC3. Kita akan melacak PC3 di tracer ke PC1. Coba lihat. Ini merupakan IP address dari PC1. Kita enter. Trace-nya komplit dan di sini ada tracking perjalanannya atau lacak perjalanan jaringannya dari mana saja. Kemudian kita dari PC3 kita akan mengecek ke PC2. PC2 yaitu 192.168.1.65, kemudian kita enter. Di sini juga trace-nya komplit. Kita coba dari PC3 ke server 1. Di sini juga dapat dilihat, di sini trace-nya juga komplit. Kita coba dari PC3 ke server 2. Di sini trace-nya juga komplit. Kita coba lihat di server satunya. Oh, maaf. Di sini kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Ini kita dari server 1 ke server 2, kita transfer ketiga. Di sini juga dapat dilihat rute perjalanannya dan trace-nya komplit juga. Kita coba dari server 1 ke PC1. Juga sudah terlihat rute perjalanannya. Kemudian kita tracer dari server 1 ke PC2. Di sini juga sudah komplit trace-nya dan dapat dilihat rute perjalanan jaringannya dari mana saja. Kemudian kita coba cek dari server 1 ke PC3.
dapat dilihat rute perjalanan dan tulisnya sudah komplit. Setelah semua selesai, di sini saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah rute. Entah Anda berangkat dan pulangnya mau sama ataupun berbeda, itu terserah kalian. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana cara melacak perjalanan jaringannya melalui tracer. Menurut saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal yang saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.